Raka duduk di kursi kerjanya, memandangi cakrawala kota dari balik jendela kaca kantornya yang megah. Gelas kopi yang ia buat 1 jam lalu sudah dingin tak tersentuh. Sudah berbulan-bulan sejak perceraian itu, sejak ia melepas Andin, wanita yang selama ini ia cintai dan percayai, hanya untuk dikhianati dengan cara paling kejam. Tapi meskipun waktu berlalu, luka itu tetap ada, bukan karena ia masih mencintai Andin, tetapi karena harga dirinya sebagai pria yang telah diinjak-injak. Dering telepon di mejanya membuyarkan lamunannya. Raka meraih gagang telepon dan berbicara dengan nada dingin. Ada apa? Pak Raka, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Suara Dita, sekretaris pribadinya yang terdengar ragu di seberang sana. Siapa? Dita tampak ragu sebelum akhirnya berkata, Bu Andin, Pak. Raka terdiam sejenak, rahangnya mengeras, jemarinya mengepal di atas meja. Nama itu sudah lama tak ia dengar langsung. Ia tidak menyangka Andin akan muncul lagi setelah semua yang terjadi. Suruh dia pergi, aku tidak ingin melihatnya, ujar Raka dingin. Tapi Pak, aku bilang usir dia. Belum sempat Dita menjawab, suara lain terdengar di belakang. Suara seorang wanita yang sangat dikenalnya. Raka, aku harus bicara denganmu. Suara Andin menggema di seberang telepon. Raka menutup telepon dengan kasar, matanya berkilat marah. Tak sampai semenit kemudian, pintu ruangannya terbuka dengan paksa. Dita berusaha menahan, tetapi Andin menerobos masuk. Raka menatapnya tajam. Wanita itu tampak sedikit berantakan, tak seperti biasanya. Matanya sembab, wajahnya sedikit pucat, dan ada kelelahan yang kentara di raut wajahnya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Raka dengan suara dingin. Aku hanya ingin bicara. Kita tidak punya urusan lagi, Andin. Keluar. Tolong Raka, ini penting. Raka menatap wanita itu dengan sinis. Penting? Apa sekarang kau datang untuk meminta lebih banyak uang setelah kau menghabiskan apa yang kau dapat dari perceraian? Andin terkejut. Bukan itu, aku... Terserah, aku tidak peduli. Andin mengepalkan tangannya. Aku butuh bantuanmu, Raka. Raka tertawa sinis. Lucu, kau datang padaku, pria yang kau hancurkan untuk meminta bantuan? Air mata mulai mengenang di mata Andin. Aku tidak punya pilihan lain. Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Andin dengan ekspresi penuh penghinaan. Dan sekarang aku harus peduli? Maaf Andin, aku bukan pria bodoh yang sama seperti dulu. Andin menunduk, air matanya jatuh ke pipinya. Raka, Reno meninggalkanku. Dia menipuku, semua uangku habis dan aku tidak punya apa-apa lagi. Raka menatapnya dengan penuh kemenangan. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Karma telah datang untuk Andin. Namun tidak ada sedikit pun rasa iba di hatinya. Dengan suara penuh ketegasan, ia berkata, keluar dari kantorku Andin, aku tidak mau melihatmu lagi. Andin terisak, tapi Raka tidak peduli. Baginya ini hanyalah awal dari balasan atas semua pengkhianatan yang pernah ia terima. Andin keluar dari gedung megah milik Raka dengan langkah gontai. Hembusan angin malam yang menusuk membuat tubuhnya sedikit menggigil, tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Raka benar-benar menolaknya mentah-mentah. Dulu ia hidup dalam kemewahan sebagai istri seorang CEO sukses, menikmati fasilitas yang hanya bisa diimpikan banyak wanita. Namun karena kebodohannya, ia meninggalkan semuanya demi pria lain, pria yang ia kira bisa memberikan kehidupan yang lebih bebas dan bahagia. Kini pria itu hanya membawa luka di hatinya. Reno, pria yang dulu ia anggap penyelamat, ternyata hanya mempermainkannya. Setelah perceraiannya dengan Raka, Andin mendapatkan bagian dari harta Gonogini. Namun dalam hitungan bulan, Reno menguras segalanya dan meninggalkannya dengan tangan kosong sebelum kabur entah kemana. Dengan langkah berat, Andin berjalan menuju halte bus terdekat. Tak ada lagi mobil mewah atau supir pribadi yang siap membawanya pulang. Kini ia hanyalah seorang wanita yang nyaris tak punya apa-apa. Saat ia duduk di bangku halte, matanya menerawang kosong. Kemana ia harus pergi? Semua aset yang pernah ia miliki sudah dijual. Teman-teman sosialitanya pun menghilang satu persatu setelah tahu ia tidak lagi kaya. Di sisi lain kota, Raka duduk di kantornya menatap gelas whisky di tangannya dengan tatapan tajam. Sekretaris pribadinya, Dita, berdiri di dekat meja dengan ekspresi ragu. Pak Raka, Anda yakin tidak apa-apa membiarkan Bu Andin pergi begitu saja? Tanyanya pelan. Raka mendongak menatap Dita dengan dingin. Kenapa? Kau merasa kasihan padanya? Dita menelan ludah lalu menggeleng cepat. Bukan begitu, Pak. Saya hanya tidak menyangka dia akan jatuh sejauh itu. Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi menyeringai dingin. Dia pantas mendapatkannya.
Dita terdiam lalu dengan hati-hati berkata, "Dendam seperti ini apa benar bisa membuat Anda merasa lebih baik?" Mata Raka menyipit. "Dita, aku tidak membayarmu untuk mempertanyakan keputusanku." Dita langsung menunduk. "Maaf, Pak." Raka menarik napas panjang dan berjalan ke jendela besar di kantornya. Dari lantai tertinggi gedungnya, ia bisa melihat kota yang gemerlap. Namun di balik semua cahaya itu, hatinya masih menyimpan kegelapan. Andin memang sudah jatuh, tapi ini baru permulaan. Hujan mulai turun, butiran air membasahi jalanan yang dipenuhi cahaya lampu kota. Andin masih terduduk di halte bus, merapatkan jaket tipis yang dikenakannya. Dingin menulai menusuk tulangnya, tapi rasa sakit hatinya jauh lebih menyiksa. Ia tidak memiliki siapapun lagi, tidak ada keluarga yang bisa membantunya, tidak ada teman yang peduli. Semua orang yang dulu mengelilinginya hanya tertarik pada uang dan statusnya. Saat ia terhanyut dalam lamunannya, ponselnya tiba-tiba bergetar di tangannya. Dengan napas tertahan, ia melihat nama yang tertera di layar, Reno. Tangannya gemetar saat ia membuka pesan itu. "Andin, kau masih hidup?" Jantungnya mencelos. Bahkan di saat seperti ini, Reno masih sempat mengirim pesan seperti itu. Dengan cepat ia mengetik balasan. "Reno, di mana kau? Kau tahu aku kehilangan segalanya. Uangku habis, aku tidak punya tempat tinggal." 3 titik yang menandakan Reno sedang mengetik muncul di layar. Hatinya berdebar, berharap pria itu memiliki jawaban yang bisa menyelamatkannya dari keterpurukan ini. Namun balasan yang ia terima membuat darahnya mendidih. "Hahaha, itu salahmu sendiri sayang, siapa suruh percaya padaku?" Mata Andin membelalak. "Kau bajingan Reno." "Oh, baru sadar? Dengar, aku hanya menginginkan uangmu. Dan sekarang aku sudah mendapatkannya. Jadi jangan hubungi aku lagi. Aku sudah punya wanita lain yang lebih kaya." Ponselnya hampir terjatuh dari tangannya. Tubuh Andin bergetar hebat. Ia ingin menjerit, ingin menangis, dan ingin membalas dendam. Tapi kepada siapa? Reno sudah pergi dan Raka membencinya lebih dari apapun. Hujan semakin deras membasahi tubuhnya yang semakin menggigil. Dengan putus asa, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis tanpa suara. Di sisi lain kota, Raka masih duduk di ruangannya. Seorang pria berpakaian jas hitam berdiri di hadapannya dengan sikap hormat. "Jadi dia benar-benar bangkrut?" tanya Raka tanpa ekspresi. Pria itu mengangguk. "Benar, Pak. Reno mengambil semua uangnya dan sekarang dia benar-benar tidak punya apa-apa. Bahkan rekeningnya hanya tersisa beberapa ratus ribu." Raka menghela napas panjang. Perasaan puas bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan di dadanya. "Bagus," ujarnya singkat. Namun entah kenapa meski ia telah menyaksikan kejatuhan Andin, hatinya tetap terasa kosong. Hujan masih mengguyur deras ketika Andin berjalan tanpa tujuan di trotoar kota yang mulai lenggang. Pakaiannya sudah basah kuyup, rambutnya menempel di wajah yang pucat. Ia bahkan tidak peduli lagi setelah apa yang terjadi, ia merasa seperti tubuhnya hanya bergerak tanpa jiwa. Di setiap langkahnya, pikirannya dipenuhi penyesalan. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa dia meninggalkan pria yang begitu mencintainya demi pria lain yang ternyata hanya mempermainkannya? Perutnya mulai melilit. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia makan. Sejak siang tadi, hanya segelas air putih yang masuk ke tubuhnya. Andin merogoh tasnya mencari sisa uang yang ada. Setelah menghitung lembaran yang tersisa, ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Uangnya bahkan tidak cukup untuk makan layak. Dengan pasrah, ia berjalan ke minimarket terdekat dan membeli sebungkus roti murah. Saat hendak membayar, kasir menatapnya dengan tatapan curiga. Andin sadar betul bahwa penampilannya jauh dari kesan rapi. Setelah membayar, ia duduk di bangku luar minimarket, membuka plastik roti dengan tangan gemetar. Baru saja ia hendak menggigitnya, seseorang menendang kaleng kosong ke arah kakinya. "Hei, lihat siapa yang sekarang jadi gembel." Suara wanita itu terdengar mengejek. Andin mendongak dan melihat Tania, salah satu teman sosialitanya dulu. Wanita itu berdiri dengan tangan terlipat di dada, mengenakan gaun mahal yang mencolok. Di sebelahnya seorang pria menatap Andin dengan tatapan merendahkan. "Sungguh tragis," Tania terkekeh. "Dulu kau yang selalu memamerkan tas-tas mahal, sekarang kau makan roti di pinggir jalan. Dunia ini memang lucu." Andin mengepalkan tangannya. "Pergilah Tania, aku sedang tidak ingin berurusan denganmu." "Kenapa? Malu?" Tania tersenyum sinis. "Atau masih berharap Raka akan menolongmu?" Nama Raka membuat dada Andin terasa sesak. Ia tidak bisa lagi berharap pada pria itu. Tidak setelah semua yang ia lakukan. Tania tertawa kecil. "Oh sayang, kau tahu?
Kalau Raka sekarang semakin sukses, sementara kau hanya sampah yang tersisa dari seorang wanita pengkhianat. Tanpa menunggu jawaban, Tania melangkah pergi, meninggalkan Andin yang terdiam dengan mata memerah. Ia meremas plastik roti di tangannya dan menahan air mata yang hampir terjatuh. Aku tidak bisa hidup begini. Ia harus bangkit dan bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Raka duduk di ruangannya, menatap ponselnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Di layar ada foto Andin yang diambil oleh seseorang, duduk sendirian di halte, wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Dia benar-benar jatuh, gumam Raka. Ya pak, ujar asistennya Dita, yang berdiri di sampingnya. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Raka diam cukup lama sebelum akhirnya meletakkan ponselnya di meja. Ia harus puas melihat Andin menderita seperti ini. Ia sudah menunggu saat ini begitu lama. Tapi kenapa? Hatinya masih terasa kosong. Malam semakin larut dan tubuh Andin terasa semakin lelah. Ia berjalan tanpa tujuan, menelusuri jalanan kota yang dingin. Hujan sudah mereda, menyisakan genangan air di trotoar yang memantulkan cahaya lampu jalanan. Langkahnya terhenti di depan sebuah restoran mewah. Dari luar kaca, ia bisa melihat orang-orang berpenampilan rapi sedang menikmati hidangan mereka. Di sudut ruangan, seorang pria dengan jas hitam tampak tertawa bersama seorang wanita cantik, Raka. Andin menahan napas, jantungnya berdegup kencang saat melihat mantan suaminya di sana. Tidak ada tanda-tanda kesedihan di wajah pria itu. Ia tampak baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Wanita di sebelahnya menyentuh lengannya sambil tersenyum manis. Andin mengenali wanita itu. Clara, seorang pengusaha sukses yang dulu pernah menjadi rekan bisnis Raka. Jadi sekarang dia sudah memiliki seseorang yang baru. Dadanya terasa sesak. Dulu Raka adalah miliknya. Pria itu selalu melihatnya dengan penuh cinta, memanjakannya dan mengorbankan segalanya untuknya. Tapi sekarang Raka bahkan tidak menyadari keberadaannya di luar sana, berdiri di balik kaca dengan pakaian lusuh dan wajah penuh kelelahan. Andin mengepalkan tangannya, ia ingin masuk dan menghadapi Raka. Tapi untuk apa? Pria itu sudah jelas tidak peduli lagi padanya. Saat Andin hendak berbalik, seseorang menabraknya dari belakang. "Maaf mbak," seorang pelayan buru-buru meminta maaf setelah tanpa sengaja menumpahkan air ke bajunya. Suara gaduh itu menarik perhatian orang-orang di dalam restoran termasuk Raka. Tatapan mereka bertemu dan dunia terasa berhenti sejenak. Mata Raka yang semula terlihat penuh keceriaan kini berubah dingin saat melihat sosok Andin yang lusuh dan basah kuyup. Andin menelan ludahnya. Ia rasanya ingin berlari menjauh, tapi kakinya terasa terpaku di tempat. Clara yang duduk di hadapan Raka ikut menoleh, lalu berbisik pelan, "Siapa wanita itu?" Raka tidak langsung menjawab. Ia masih menatap Andin seolah menimbang sesuatu di pikirannya. Andin tahu ia harus pergi. Ia tidak ingin mempermalukan dirinya lebih lama. Dengan cepat ia berbalik dan berjalan menjauh secepat mungkin. Namun baru beberapa langkah, sebuah tangan kuat mencengkeram pergelangan tangannya. Andin menoleh. Raka berdiri di belakangnya menatapnya tajam. Mau lari kemana? Napas Andin tercekat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara Raka terdengar dingin dengan penuh kecurigaan. "Aku hanya lewat," jawab Andin gugup, mencoba menarik tangannya tapi cengkeraman Raka terlalu kuat. Mata pria itu menelusuri penampilan Andin dari atas ke bawah. Bajunya yang basah, wajahnya yang pucat, dan tubuhnya yang tampak lebih kurus. "Jadi begini akhirnya nasib seorang pengkhianat?" Raka tersenyum sinis. "Aku seharusnya tidak terkejut." Andin menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku tahu aku salah, Raka, tapi aku tidak datang untuk mengemis padamu lagi." Raka terkekeh dingin. "Benarkah? Kau pikir aku akan percaya? Dulu kau meninggalkanku demi pria lain. Sekarang setelah dia menendangmu, kau berharap aku akan menerimamu kembali?" Andin menggigit bibirnya. "Aku tidak meminta apapun darimu. Lalu kenapa kau ada di sini, mencoba menarik simpatiku?" "Tidak." Andin menggeleng. "Aku hanya kebetulan lewat." Raka menatapnya lama sebelum akhirnya melepaskan cengkeramannya. "Baiklah, kalau begitu pergilah." Andin diam beberapa detik sebelum akhirnya membalikkan badan dan pergi tanpa menoleh lagi. Raka menatap punggungnya yang semakin menjauh. Ada sesuatu di dadanya yang terasa aneh, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Clara keluar dari restoran dan berdiri di sampingnya. "Jadi dia mantan istrimu?" Raka menghela napas panjang. "Iya." Clara tersenyum tipis. Dia terlihat menyedihkan. Raka tidak menjawab.
Matanya masih terpaku pada arah kepergian Andin. Entah kenapa ia merasa bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Andin berjalan menjauh dari restoran dengan langkah gontai. Hatinya terasa hancur setelah pertemuannya dengan Raka. Tatapan dingin pria itu terus terbayang dalam pikirannya. Dulu tatapan itu penuh cinta, sekarang hanya ada kebencian. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Ia menggigit bibirnya mencoba meredam isakan. Aku pantas mendapatkannya, aku pantas menerima semua ini. Saat menyeberang jalan, langkahnya terhenti di depan etalase sebuah toko perhiasan. Matanya tertuju pada bayangannya sendiri di kaca. Siapa wanita menyedihkan ini? Rambutnya kusut, wajahnya pucat, pakaian yang dulu mewah kini lusuh dan basah. Ia bahkan tidak tampak seperti Andin yang dulu. Dulu setiap kali ia berjalan di mall, semua orang menoleh untuk melihatnya. Kini ia bahkan tidak lebih dari seorang wanita malang yang diabaikan dunia. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di dekatnya. Kaca jendela terbuka memperlihatkan wajah seseorang yang tak asing. Dita, sekretaris pribadi Raka. Andin menegang, kenapa dia ada di sini? Dita menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. Naiklah. Andin mengerutkan kering. Apa? Aku akan mengantarmu. Andin menatap wanita itu dengan curiga. Kenapa? Dita menghela napas. Kau bisa berdiri di sini dan menunggu hujan turun lagi, atau kau bisa masuk dan menghangatkan dirimu sebentar. Andin ragu sejenak, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk menolak. Dengan perlahan, ia membuka pintu mobil dan masuk. Di dalam, kehangatan segera menyelimuti tubuhnya. Dita mengemudikan mobil dengan tenang, sesekali melirik ke arah Andin. Apa kau sudah punya tempat tinggal? Tanya Dita tiba-tiba. Andin menggigit bibirnya, enggan mengakui kenyataan. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Dita terkekeh kecil. Benarkah? Aku melihatmu duduk di halte tadi, dan sekarang kau berjalan tanpa arah di jalanan. Andin terdiam. Raka memerintahkan seseorang untuk mengikutimu, lanjut Dita. Bukan karena dia peduli, tetapi dia hanya ingin memastikan kau benar-benar jatuh. Andin mengepalkan tangannya. Jadi dia benar-benar ingin melihatku menderita? Dita meliriknya sekilas. Tapi kalau kau tanya pendapatku, aku rasa dia masih belum bisa benar-benar melupakanmu. Andin tersentak. Apa maksudmu? Dita tersenyum tipis. Tidak ada pria yang mau membuang waktunya untuk memastikan mantan istrinya menderita, kecuali dia masih menyimpan sesuatu di hatinya. Andin menoleh keluar jendela. Kata-kata Dita bergema di pikirannya. Tidak mungkin, Raka membenciku. Aku bisa melihatnya di matanya. Mobil berhenti di depan sebuah apartemen kecil. Dita menatap Andin. Ini tempat tinggal sementara yang bisa kubantu untukmu. Aku tidak tahu apa alasan Raka mengawasimu, tapi aku rasa kau butuh tempat untuk beristirahat. Andin menatap gedung apartemen itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu dirinya tidak punya pilihan lain. Dita, Andin menatap wanita itu penuh tanya. Kenapa kau membantuku? Dita tersenyum samar. Karena aku pernah melihat Raka mencintaimu dengan seluruh hidupnya. Aku ingin tahu apakah masih ada harapan bagi kalian? Andin terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Di tempat lain, Raka duduk di kantornya, menatap layar ponselnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Di layar ada laporan dari orang yang mengawasi Andin. Dia sudah masuk ke apartemen yang Dita siapkan. Raka memijat pelipisnya. Kenapa aku masih peduli? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah bagian dari rencana balas dendamnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu perasaannya tidak semudah itu untuk dihapus. Andin duduk di tepi tempat tidur di apartemen kecil itu, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Kamar itu cukup sederhana, hanya ada tempat tidur, meja kecil dan lemari kayu yang tampak tua. Tapi setidaknya tempat ini jauh lebih baik dibandingkan tidur di jalanan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Dita bilang Raka masih mengawasiku. Tapi kenapa? Jika dia benar-benar membenciku, harusnya dia sudah melupakanku sepenuhnya. Tangannya mengepal. Dulu ia begitu percaya diri bahwa ia akan memiliki kehidupan yang lebih baik tanpa Raka. Ia mengira bahwa meninggalkan pria itu demi Reno adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Tapi sekarang, semua yang ia miliki telah hancur. Tiba-tiba suara ketukan pintu mengagetkannya. Andin berjalan ke pintu dengan hati-hati. Saat ia membukanya, seorang pria berdiri di sana dengan ekspresi tidak sabar. Ia adalah Reno. Jantung Andin berdegup kencang. Nafasnya tercekat melihat pria yang telah menghancurkan hidupnya berdiri di depan pintunya.
mengenakan jas mahal dengan senyum angkuh di wajahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Andin dengan suara bergetar. Reno bersandar di kusen pintu, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. "Aku dengar kau sekarang jadi wanita miskin yang terlantar." Andin menggigit bibirnya menahan amarah. "Pergilah Reno, aku tidak ingin melihatmu lagi." Tapi Reno malah mendorong pintu dengan paksa dan masuk ke dalam ruangan. "Santai saja sayang, aku hanya ingin bicara." Andin mundur beberapa langkah, merasa tidak nyaman. "Kita tidak punya urusan lagi, kau sudah mengambil semua uangku dan meninggalkanku, jadi apa lagi yang kau inginkan?" Reno terkekeh berjalan mendekatinya dengan tatapan penuh ejekan. "Kau pikir aku benar-benar meninggalkanmu? Ayolah Andin, aku tahu kau masih merindukanku." Andin menggeleng keras. "Aku menyesal pernah mengenalmu." Reno menyipitkan mata. "Benarkah? Kalau begitu kenapa kau tidak kembali ke Raka?" Andin terdiam. Reno tertawa kecil lalu melanjutkan. "Oh, aku lupa. Raka pasti sudah muak denganmu. Dia tidak akan pernah menerimamu lagi." Kata-kata itu menusuk hati Andin seperti pisau tajam. Ia tahu Reno hanya ingin menyakitinya. Tapi ada bagian dari dirinya yang takut bahwa ucapan itu benar. Reno mendekat nyaris menempel padanya. "Tapi aku masih bisa menerimamu Andin," bisiknya. "Kalau kau ingin hidup nyaman lagi, kau bisa kembali padaku. Aku bisa memberimu uang, tempat tinggal dan semua yang kau inginkan." Andin memandang Reno dengan mata penuh kebencian. "Aku lebih baik mati daripada kembali padamu." Reno tersenyum miring lalu meraih dagunya dengan kasar. "Jangan sok kuat Andin, kau tidak punya siapa-siapa lagi." Beberapa saat kemudian pintu apartemen tiba-tiba terbuka lebar dan suara langkah kaki terdengar menggema di ruangan itu. "Sebaiknya kau lepaskan tangannya." Suara itu dingin dan penuh ancaman. Andin menoleh dengan mata membelalak. Itu adalah Raka. Pria itu berdiri di ambang pintu dengan ekspresi marah. Tatapannya menusuk seperti belati dan rahangnya mengeras saat melihat Reno menyentuh Andin. Reno tampak terkejut, tapi kemudian ia tertawa sinis. Oh, Raka sang CEO hebat akhirnya muncul. Raka melangkah masuk dengan tenang, tapi auranya mengancam. "Aku tidak akan mengulang perkataanku, lepaskan dia." Reno menatap Andin lalu Raka sebelum akhirnya tersenyum miring. Baiklah, aku hanya bercanda Raka, tidak perlu terlalu serius." Ia melepas dagu Andin tapi sebelum bisa melangkah pergi, Raka mencengkeram keras jasnya dengan kasar. "Kalau aku melihatmu mendekati dia lagi," bisik Raka dengan suara berbahaya, "aku akan memastikan kau tidak akan bisa berdiri lagi." Reno menelan ludah lalu menepis tangan Raka. "Santai saja, aku sudah bosan dengannya." Ia melirik Andin dengan tatapan mengejek. "Kau benar-benar wanita menyedihkan sekarang." Dengan begitu, Reno melangkah keluar meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Andin masih berdiri di tempatnya, jantungnya berdetak cepat. Ia menatap Raka dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Raka mengalihkan tatapannya ke arahnya. "Apa kau baik-baik saja?" Andin menelan ludah. "Kenapa kau ada di sini?" Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya lama sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Aku tidak tahu." Andin menatap Raka dengan bingung. Kenapa dia ada di sini? Dan kenapa dia masih peduli? "Kau tidak perlu datang," gumam Andin akhirnya. Suaranya lemah, hampir tidak terdengar. Raka masih berdiri di ambang pintu. Matanya dingin, tapi ada sesuatu di balik tatapan itu. Sesuatu yang tidak bisa Andin artikan. "Aku tidak datang untukmu," kata Raka. "Aku hanya tidak suka melihat Reno berlagak seolah dia masih memiliki hak atasmu." Andin mengepalkan tangannya. "Aku tidak butuh pertolonganmu, Raka." Pria itu tertawa kecil, tapi tawanya penuh sinis. "Benarkah? Kalau begitu, kenapa kau diam saja saat dia menyentuhmu tadi? Kalau kau benar-benar tidak membutuhkan bantuanku, seharusnya kau sudah menamparnya." Andin menggigit bibirnya tidak bisa membantah. Ia memang merasa tak berdaya saat Reno datang. Bagaimanapun juga, Reno adalah pria yang pernah ia cintai. Dulu ia percaya bahwa pria itu adalah masa depannya. Dan sekarang semua itu hanya tinggal kenangan pahit. "Aku tidak akan mengulanginya lagi," kata Andin, mencoba menegakkan punggungnya. "Aku akan menjaga diriku sendiri." Raka tidak menjawab, hanya menatapnya lama sebelum akhirnya berjalan ke arah jendela. Ia melipat tangan di dada, menatap kota di luar sana. "Kau akan tetap tinggal di sini?" tanyanya. Andin menghela napas. "Aku tidak punya pilihan lain." Raka tertawa kecil. "Kau punya banyak pilihan, Andin. Kau hanya terlalu keras kepala untuk mengakuinya." Andin menatap punggung pria itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa memahami sikap Raka.
Kadang pria itu terlihat membencinya, tapi di lain waktu ia juga seperti masih peduli. Aku tidak bisa kembali padamu, Raka, gumam Andin. Raka menoleh dan ekspresinya datar. Siapa bilang aku menginginkanmu kembali? Jantung Andin mencelos. Kata-kata itu seharusnya tidak mengejutkannya, tapi entah kenapa rasanya lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Raka melangkah mendekatinya, berdiri begitu dekat hingga Andin bisa mencium aroma parfumnya yang khas. Aku hanya ingin memastikan satu hal, Andin, katanya dengan suara rendah, bahwa kau tidak akan datang lagi ke hadapanku dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Andin menggigit bibirnya menahan air mata yang ingin keluar. Kau yang memilih jalan ini, lanjut Raka. Jadi tanggung jawab ada di tanganmu sendiri. Andin menundukkan kepalanya dan ia merasa dadanya sesak. Raka berbalik melangkah menuju pintu, tapi sebelum pergi, ia berhenti sejenak. Aku akan memastikan Rino tidak akan mengganggumu lagi. Lalu tanpa menunggu jawaban, Raka keluar dan menutup pintu di belakangnya. Andin berdiri di sana sendirian, dengan hati yang terasa lebih hancur daripada sebelumnya. Di luar apartemen, Raka masuk ke dalam mobilnya. Tangannya mengepal di atas setir, matanya menatap lurus ke depan. Ia datang ke tempat ini dengan niat memastikan Rino tidak lagi mendekati Andin. Tapi setelah melihat keadaan wanita itu, ia menyadari sesuatu. Bagian dari dirinya masih belum bisa benar-benar melepaskan Andin. Ia benci perasaan ini, benci kenyataan bahwa di balik kemarahannya masih ada kepedulian yang tidak bisa ia hapus begitu saja. Tuan, apa kita kembali ke kantor? Suara sopirnya membuyarkan pikirannya. Raka menghela napas panjang. Tidak, antarkan aku ke rumah. Sopir mengangguk dan menjalankan mobil, meninggalkan apartemen kecil itu di belakang. Di dalam hatinya, Raka tahu ini bukan akhir. Karena bagian dari dirinya masih belum bisa berhenti peduli pada wanita yang telah mengkhianatinya. Malam itu Andin tidak bisa tidur, kata-kata Raka terus terngiang di kepalanya. Kau yang memilih jalan ini, jadi tanggung jawab ada di tanganmu sendiri. Ia berbaring di tempat tidur kecil itu, menatap langit-langit dengan mata nanar. Dulu ia hidup dalam kemewahan di sisi Raka. Ia punya rumah besar, pakaian mahal, dan semua hal yang diimpikan wanita lain. Tapi ia membuang semuanya demi Reno. Dan sekarang, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Andin menghela napas panjang. Tidak ada gunanya menyesali semuanya sekarang. Yang bisa ia lakukan hanyalah bangkit dan memperbaiki hidupnya sendiri. Namun satu pertanyaan terus menghantuinya. Benarkah Raka sudah tidak peduli padanya? Saat tadi pria itu menatapnya, Andin bisa merasakan sesuatu di balik sorot matanya. Ada kemarahan, ada kekecewaan, tapi juga ada kepedulian yang tersembunyi. Tapi mungkin itu hanya pikirannya sendiri yang berharap lebih. Sementara itu, di rumah mewahnya, Raka duduk di ruang kerja dengan ekspresi dingin. Ia menyesap kopi hitamnya di hadapannya, mencoba mengalihkan pikirannya dari Andin. Tapi percuma, bayangan wanita itu terus menghantui pikirannya. Kenapa aku masih peduli? Ia seharusnya sudah melupakan Andin. Seharusnya tidak ada lagi perasaan tersisa untuk wanita itu. Namun saat melihat Reno menyentuh Andin tadi, amarah dalam dirinya meledak begitu saja. Raka menarik napas panjang. Ini bukan hanya tentang Andin, ini juga tentang harga dirinya. Ia tidak bisa membiarkan Reno berkeliaran dan bertindak seolah-olah masih memiliki Andin. Reno harus disingkirkan. Raka mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Pastikan Reno tidak punya ruang gerak lagi di dunia bisnis, perintahnya dingin. Aku ingin dia jauh lebih dalam daripada yang bisa dia bayangkan. Suara di ujung telepon mengiyakan sebelum panggilan terputus. Jika Andin benar-benar ingin bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, biarkan dia melakukannya. Tapi Raka akan memastikan satu hal, Reno tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Keesokan paginya Andin bangun dengan tubuh terasa lelah. Namun ia tidak punya pilihan selain segera mencari pekerjaan. Ia berjalan keluar apartemen dan menelusuri jalanan kota, berharap menemukan tempat yang mau menerimanya. Namun mencari pekerjaan tanpa pengalaman yang cukup ternyata lebih sulit dari yang ia kira. Setiap perusahaan yang ia datangi menolak lamarannya. Hari sudah beranjak sore ketika ia duduk di sebuah taman, menghela napasnya berat. Haruskah aku menyerah? Tapi saat itu ponselnya bergetar, nomor tidak dikenal. Andin mengangkatnya dengan ragu. Halo? Andin, suara di ujung telepon terdengar familiar. Dita. Kau sibuk sekarang? Tanya Dita. Tidak, jawab Andin. Kalau begitu datanglah ke kafe dekat kantor Raka. Aku ingin bicara denganmu. Andin terdiam sejenak. Kenapa Dita ingin bertemu denganku?
Namun ia memang butuh seseorang untuk diajak bicara, dan ia tahu Dita bukan tipe orang yang akan mengajaknya bertemu tanpa alasan jelas. Oke, jawab Andin akhirnya, aku akan ke sana sekarang. Setengah jam kemudian Andin tiba di kafe yang dimaksud. Ia melihat Dita sudah duduk di salah satu sudut, menyesap kopinya dengan tenang. Aku tidak menyangka kau akan datang secepat ini, kata Dita saat Andin duduk di depannya. Apa yang ingin kau bicarakan? Dita menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. Aku ingin memberimu pekerjaan. Mata Andin melebar. Apa? Aku tahu kau sedang mencari pekerjaan, Andin, dan aku tahu tidak ada banyak tempat yang mau menerimamu sekarang. Andin menggigit bibirnya. Ia tahu betul alasannya. Nama Andin masih tercatat dalam skandal besar sebagai mantan istri CEO yang berselingkuh. Tapi aku punya posisi kosong di salah satu anak perusahaan Raka, lanjut Dita. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatmu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Andin menatap wanita itu dengan curiga. Kenapa kau melakukan ini? Dita tersenyum kecil. Anggap saja aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa bangkit dari keterpurukan ini. Andin menggenggam tangannya erat. Tawaran ini begitu menggoda, tapi juga membingungkan. Apakah ini perintah dari Raka? Tanyanya pelan. Dita menggeleng. Tidak, dia bahkan tidak tahu aku menawarkan ini padamu. Andin menatap Dita lama, mencoba mencari kebohongan di mata wanita itu, tapi Dita tampak tulus. Setelah beberapa saat, Andin mengangguk. Baiklah, katanya, aku akan menerimanya. Dita tersenyum puas. Bagus, aku harap kau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, Andin. Andin menarik napasnya dalam-dalam. Ini adalah awal baru baginya. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa bangkit tanpa Raka dan tanpa Reno. Namun tanpa ia sadari, seseorang memperhatikan mereka dari kejauhan. Di dalam mobil hitam yang diparkir tak jauh dari sana, Raka duduk dengan wajah tanpa ekspresi, menatap ke arah Andin dan Dita di dalam kafe. Ia tahu Dita akan menawarkan pekerjaan untuk Andin. Ia bisa saja menghentikannya, tapi entah kenapa, ia membiarkan itu terjadi. Mungkin jauh di dalam hatinya, ia ingin melihat apakah Andin benar-benar bisa bertahan tanpa dirinya. Andin memulai pekerjaannya di salah satu anak perusahaan Raka. Ini bukan pekerjaan yang mudah, apalagi dengan masa lalunya yang masih membayangi. Banyak orang berbisik di belakangnya, menggunjing tentang siapa dirinya dan skandal yang pernah terjadi. Namun Andin berusaha keras untuk tidak peduli. Ia datang lebih pagi dari pegawai lain, bekerja lebih keras dan belajar sebanyak yang ia bisa. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa bertahan, bahwa ia tidak akan jatuh lagi. Meskipun begitu, satu hal yang tidak bisa ia hindari adalah kehadiran Raka. Meskipun mereka tidak lagi berhubungan secara langsung, Andin tahu bahwa Raka tetap mengawasi pergerakannya dari jauh. Ada saat-saat di mana ia merasa tatapan pria itu menembus kaca kantor utama, menatapnya tanpa kata. Namun Raka tidak pernah mendekatinya, tidak ada kata-kata, tidak ada pertemuan pribadi, seolah pria itu sudah benar-benar melepaskannya. Dan bukankah itu yang Andin inginkan? Tapi mengapa setiap kali ia melewati lobi utama dan melihat sosok pria itu dari jauh, hatinya terasa sakit? Suatu malam setelah bekerja lembur, Andin berjalan keluar dari gedung. Hujan turun dengan deras, membuat jalanan kota terlihat suram. Ia berdiri di bawah kanopi, menatap jalan raya yang basah, tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung. Jendela perlahan turun, memperlihatkan wajah yang sangat familiar. Itu Raka. Hati Andin berdegup kencang. Ia tidak menyangka pria itu akan muncul di hadapannya malam ini. Masuk, kata Raka singkat. Andin menatapnya ragu. Aku bisa pulang sendiri. Raka mendesah. Aku tidak bertanya. Masuklah. Akhirnya dengan berat hati Andin membuka pintu mobil dan masuk. Aroma familiar dari parfum Raka langsung menyelimuti indranya, membawa kembali ribuan kenangan yang sudah ia coba lupakan. Mereka berkendara dalam keheningan, hanya suara hujan yang terdengar di luar menciptakan suasana yang begitu canggung di dalam mobil. Kau terlihat lebih baik, kata Raka tiba-tiba memecah keheningan. Andin menoleh sedikit terkejut. Terima kasih. Raka menatap lurus ke depan. Aku mendengar laporan tentang pekerjaanmu. Kau bekerja keras. Andin menggigit bibirnya. Aku harus bertahan, Raka. Pria itu tidak menjawab, namun Andin bisa melihat ekspresi di wajahnya melunak sedikit. Mobil akhirnya berhenti di depan apartemen Andin. Ia menoleh ke arah Raka, merasa ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Raka menatapnya dalam. Aku harap kau benar-benar bisa menjalani hidupmu dengan baik, Andin. Andin mengangguk pelan.
Terima kasih untuk semuanya. Ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar, namun sebelum menutup pintu ia ragu sejenak. Raka, pria itu menoleh. Apakah kau masih membenciku? Raka terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah bisa melihatmu dengan cara yang sama lagi. Andin menundukkan kepala. Kata-kata itu menyakitkan, tapi ia tahu itu adalah kebenaran yang harus ia terima. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menutup pintu dan berjalan menuju apartemennya. Di dalam mobil, Raka menatap punggungnya yang menjauh. Untuk pertama kalinya sejak Andin pergi darinya, ia merasa benar-benar bisa melepaskannya. Beberapa bulan kemudian, Andin telah menemukan jalannya sendiri. Ia berhasil naik jabatan di perusahaan tempatnya bekerja dan mulai menjalani hidup yang lebih baik. Sedangkan Raka, pria itu tetaplah seorang CEO yang dihormati, tapi tidak pernah lagi membuka hatinya untuk siapapun. Mereka berdua telah berjalan di jalannya masing-masing, dan meskipun ada banyak hal yang tidak bisa diubah, mereka akhirnya menemukan ketenangan dalam perpisahan ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Kartika Story. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa.